Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di pertemuan kedua mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, hari ini materinya adalah hakikat bahasa Indonesia, kemudian fungsinya, serta kedudukan bahasa Indonesia di negara kita, kemudian sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Setelah materi ini akan ada kuis, jadi mohon diperhatikan dari awal sampai akhir. Kita mulai di pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Arbitrer itu maksudnya bentuknya bisa berubah-ubah sesuai perkembangan zaman ya. Nah, bahasa ini digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi maupun mengidentifikasi diri. Pada hakikatnya, bahasa adalah sebuah sistem. Jadi bahasa itu punya aturan, kaidah, ataupun pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk, maupun tata kalimat. Nah, maksudnya dari sistem ini, dia saling berhubungan ya. Jadi bila aturan atau kaidah salah satu dilanggar, maka komunikasi dapat terganggu. Bahasa itu juga berwujud lambang. Dalam kehidupan manusia memang selalu menggunakan lambang atau simbol. Hampir tidak ada kegiatan yang tidak lepas dari simbol itu. Nah, termasuk alat komunikasi verbal yang disebut bahasa ini. Nah, satuan-satuan bahasa, misalnya kata, adalah bentuknya itu simbol maupun lambang. Nah, jika ide atau konsep untuk menyatakan adanya kematian dilambangkan dengan bendera kuning misalnya, atau kalau di Indonesia kan bendera, kalau dalam Islam bendera hijau ya, dan ide atau konsep keadilan sosial misalnya dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Maka lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata ataupun gabungan kata. Selain lambang, bahasa juga berwujud dalam bentuk bunyi. Jadi artinya yang dianggap primer dalam bahasa itu adalah yang diucapkan. Bahasa lisan dulu baru bahasa tulis. Walaupun dalam zaman sekarang ini sangat penting bahasa tulis itu, namun sifatnya itu hanya sekunder karena bahasa lisan itulah bahasa yang pertama kali kita pelajari sebelum bahasa tulisan. Bahasa wujudnya juga arbiter, artinya tidak ada ketentuan ataupun hubungan antara suatu lambang bunyi dengan benda yang dilambangkannya. Misalnya ya, monyet dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Banjar, warik. Nah, beda kan? Tapi definisinya sama, tetap mamalia atau primata ya. Artinya, wujud yang mendefinisikan monyet ini dalam berbagai bahasa itu beda bunyinya, walaupun yang ditujukan dialamatkan ke hewan yang sama. Bahasa itu juga bermakna. Lambang bunyi, contohnya kuda, memiliki makna sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Lambang bunyi itu juga ada wujudnya, yaitu konkret. Nah, ada juga lambang bunyi yang abstrak, contohnya kata agama, tidak ada acuan bendanya bentuknya seperti apa. Bahasa bisa bersifat konvensional, artinya berdasarkan kesepakatan masyarakat penuturnya. Bahasa juga bersifat unik, artinya bahasa itu punya ciri khas yang spesifik yang tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Salah satu keunikan bahasa Indonesia, contohnya saja bahasa Indonesia ini tidak punya tenses seperti di bahasa Inggris. Jadi beda waktu, lampau, sekarang maupun akan datang, bahasa Indonesia tetap susunan kata-katanya. Nah, kalau bahasa Inggris beda kata kerja antara kata kerja sekarang, masa lalu maupun yang akan datang. Bahasa sifatnya juga produktif, artinya dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Sebagai contoh, dari fonem A, I, K, dan T bisa menghasilkan beberapa kata. Kemudian bahasa itu bervariasi, ada idiolek ya, artinya variasi bahasa yang sifatnya perseorangan. Kemudian dialek
variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat maupun suatu waktu. Contohnya dialek Banjarmasin dengan dialek Martapura beda. Contohnya egnya. Kemudian ragam. Nah, ragam itu maksudnya adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, ataupun keperluan tertentu. Jadi ada ragam baku, ada ragam yang tidak baku. Ragam baku dipakai saat situasi resmi, ragam tidak baku dipakai saat situasi tidak resmi atau seperti mengobrol biasa sesama teman ya. Bahasa juga bisa bersifat dinamis. Nah, maksudnya dinamis ini adalah bisa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa gaul, kemudian bahasa sekarang ya bahasa milenial, kemudian bahasa TikTok lagi, bahasa apa lagi? Silahkan ditanggapi nanti di kolom komentar ya. Kemudian bahasa juga sebagai alat interaksi sosial. Artinya bahasa itu dijadikan alat untuk bekerja antar sesama manusia. Bahasa juga identitas penuturnya. Bahasa berupa penanda jati diri kita. Misalnya saat kita merantau ke luar pulau, kita akan disebut misalnya kita berbahasa ya walaupun bahasa Indonesia tapi ada dialek Banjarnya. Nah, itu orang Kalimantan ya, misalnya seperti itu ya. Bahasa punya fungsi umum maupun fungsi khusus. Secara umum, bahasa itu punya fungsi sebagai alat komunikasi sosial dalam berkehidupan masyarakat ya. Kemudian untuk fungsi khususnya ada beberapa. Yang pertama fungsi emotif, artinya adalah bahasa merupakan tumpuan pembicaraan pada si penutur, seperti mengungkapkan rasa gembira, sedih, terharu maupun emosi lainnya. Kemudian untuk fungsi berikutnya adalah fungsi konatif. Fungsi konatif maksudnya adalah tumpuan pembicaraan pada lawan bicara. Contohnya berbahasa dengan tujuan agar lawan tutur itu tidak tersinggung atau agar lawan bicara senang. Maksudnya bahasa sopan ya. Misalnya kalau di Banjar itu bahasa pakai ulun, bepian terhadap orang yang lebih tua. Fungsi khusus berikutnya yaitu fungsi referensial. Nah, maksudnya adalah fungsi tumpuan pembicaraan pada konteks pembicaraan. Contohnya membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu, jadi lebih spesifik. Contohnya saja bahasa makalah itu dengan bahasa saat kita berbicara beda. Jadi bahasanya harus baku. Nah, kemudian ada fungsi puitik. Fungsi puitik itu maksudnya bahasa adalah tumpuan pembicaraan pada amanat atau pesan. Contohnya orang berbahasa untuk menyampaikan pesan atau amanat. Contohnya pada saat berpidato atau ceramah. Fungsi lainnya adalah fungsi fatik. Artinya bahasa merupakan tumpuan pembicaraan pada kontak sosial. Contohnya berbahasa sekadar melakukan kontak sosial dengan orang lain. Kemudian fungsi terakhir adalah fungsi metalingual. Jadi bahasa merupakan tumpuan pembicaraan pada kode. Contoh membicarakan bahasa menggunakan bahasa tertentu. Contohnya saja kode Morse ya, yang ikut pramuka pasti tahu. Berikutnya kita membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan ya di negara Indonesia ini. Yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua adalah sebagai bahasa negara. Jadi dua-duanya berbeda ya antara bahasa nasional dengan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional kita. Kemudian sebagai lambang identitas nasional, juga sebagai bahasa persatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang bahasa maupun budaya yang berbeda. Kemudian sebagai bahasa perhubungan antara berbagai wilayah di Nusantara. Artinya, bahasa Indonesia dipakai di seluruh penjuru negeri Indonesia. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara,
Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi, diantaranya sebagai bahasa resmi kenegaraan, kemudian bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Kemudian sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kepentingan pemerintah. Kemudian sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern, misalnya dipakai saat seminar ilmiah. Selanjutnya kita ke sejarah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, ya, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan di Nusantara. Untuk pertama kalinya bahasa Melayu itu disebutkan sekitar abad ke-7 Masehi. Jadi prasasti-prasasti saat itu sudah menggunakan aksara Palawa atas perintah Raja Sriwijaya yang berjaya pada abad ke-7 hingga ke abad ke-8. Di antaranya prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Kota Kapur, dan prasasti Karangbrahi Bangko di Jambi, ya. Berikut ada gambar prasasti Kedukan Bukit, ya, beserta terjemahannya. Ini maksudnya dia menceritakan tentang kemakmuran Sriwijaya di masa lalu. Berikutnya ada prasasti Gondosuli di abad ke-9. Prasasti tersebut ditinggalkan oleh Wangsa Syailendra. Isinya mengandung bahasa Melayu kuno. Berikutnya ada juga prasasti Bogor, ya, pada abad ke-10. Kemudian ada juga tulisan Melayu kuno yang terdapat di batu nisan di Aceh pada abad ke-14. Berikutnya kita ke sejarah bahasa Indonesia. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Awalnya kenapa dipakai bahasa Melayu Riau ini? Karena bahasa Melayu Riau pada abad ke-19 ini dipakai sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan, atau bisa juga disebut dengan bahasa pengantar. Jadi di abad ke-19 itu walaupun banyak penutur bahasa yang berbeda, tapi dia memakai satu bahasa yang sama saat itu untuk bahasa pergaulan. Misalnya bahasa saat perdagangan, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Indonesia dianggap lahir atau diterima keberadaannya saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyebut bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Namun secara resmi, bahasa Indonesia itu sebenarnya baru diakui keberadaannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945, ya, tepatnya di situ. Pemerintah saat itu menyetujui pemilihan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu tuturan Riau karena alasannya Presiden Soekarno tidak memilih bahasa Jawa yang merupakan bahasanya sendiri, juga bahasa mayoritas pada saat itu. Kenapa? Supaya menggalang persatuan Indonesia, bahwa Indonesia itu tidak dibangun oleh bangsa Jawa saja. Berikut adalah beberapa alasan kenapa pilihan bahasa Melayu tuturan Riau ini yang dipakai sebagai dasar penyusunan bahasa Indonesia. Yang pertama, suku-suku lain di Republik Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa jika menggunakan bahasa Melayu tuturan Jawa. Yang kedua, bahasa Melayu Riau lebih mudah dipelajari dibanding dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa memiliki tingkatan bahasa, ada bahasa halus, biasa, dan kasar. Nah, tingkatan ini digunakan untuk orang yang berbeda dari segi usia, derajat, ataupun pangkat. Jadi kesan negatif itu bisa muncul jika pemakai bahasa Jawa kurang memahami budaya Jawa. Pertimbangan lainnya yaitu suku Melayu itu berasal dari Riau. Sultan Malaka yang terakhir juga larinya ke Riau setelah Malaka direbut oleh Portugis. Selain itu, bahasa Melayu Riau paling sedikit terpengaruh oleh bahasa-bahasa asing lainnya, sehingga
benar-benar asli, tidak dipengaruhi oleh bangsa lain. Kemudian yang keempat, menumbuhkan semangat patriotik dan nasionalisme negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura, karena sama-sama pernah dijajah oleh Inggris. Yang kelima, para pejuang kemerdekaan diharapkan bersatu lagi dengan tujuan persatuan dan kebangsaan. Karena kan setelah kita merdeka sangat penting untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Salah satunya adalah menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Jika ada materi yang kurang paham, silahkan posting pertanyaan Anda di kolom komentar di Google Classroom.